Saudaraku, ada kesaksian dari kehidupan mereka, ya mereka beberapa waktu yang lalu WA ke Bu Indah, dan juga ada kesaksian dari radio juga ada. Tapi saya berharap ya ketika nanti Grace akan bersaksi, saudara juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dan Dia pasti akan menolong dalam kehidupan setiap kita. Ceritakan, Grace. Ya, shalom, selamat pagi. Belum saya siapkan sebenarnya. Mengucap syukur kami ada di sini pagi hari ini. Saya sedikit bersaksi untuk anak kami yang ketiga ini. Waktu kami mempersiapkan namanya itu benar-benar dibalik kenyataan yang ada sebenarnya. Jadi kami mendoakan nama anak ini, kami berharap anak ini diberkati, jujur dan dapat diandalkan. Yang pertama itu poinnya diberkati. Tapi yang saya alami setelah anak ini lahir, saya terevaluasi dari pekerjaan. Justru malah saya berhenti bekerja. Di sini berat untuk saya terutama. Jadi Tuhan, saya doanya anak ini diberkati, artinya keluarga kami juga. Tapi kok malah saya berhenti dari pekerjaan. Apa maksudnya? Sebenarnya pertanyaannya sih seperti itu. Cuman tetap mengucap syukur. Yang saya terima adalah mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Tuhan punya maksud baik, itu kami iya dan amini meskipun nggak tahu apa itu kebaikan yang ada. Singkat cerita, ya yang saya rasakan adalah secapek-capeknya orang bekerja, lebih capek orang mencari pekerjaan. Apapun yang ada di depan mata kami kerjakan. Tuhan kasih hikmat beberapa temen, yuk ini aja kamu daripada sambil nunggu-nunggu pekerjaan yang menunggu dipanggil, yang kamu udah lamar, ini aja belajar jalan-jalan motor second, mobil second. Oh ya sambil jalan tapi hati itu tetap nggak sejahtera. Ini bukan dari Tuhan, tapi mengucap syukur jalani terus. Satu ibadah pagi, Bu Indah mendoakan bahwa yang bergumul atas pekerjaan dalam 1-2 bulan ke depan akan ada perusahaan. Itu saya sambil berdoa, sambil ya netes air mata. Tuhan, ini aku mau aku Tuhan. Aku mau aku. Tapi jangan 1-2 bulan Tuhan. Kelamaan ya. Ini kemarin udah 4 bulan, tambah 1-2 bulan lagi jangkap setengah tahun. 1 bulan, amin. 1 bulan, amin. Saya pengalaman kerja sebagai sales mulai dari Surabaya, saya asli Surabaya sama istri, sampai kami pindah ke sini pun juga sales. Terima kasih juga Pak Kristono, tempo hari mendoakan saya terus, gimana kalau bantu-bantu di sekolah, kepingin gak sih kerja di belakang meja. Sebenarnya pengalaman gak ada, tapi sebenarnya juga kepingin. Saya sih karena udah urgent pada waktu itu ya, apa aja sih Pak, tapi kami pulang disuruh Pak Kristono berdoa dulu, bener gak dari Tuhan gak ini? Berdoa sama istri kok gak damai sejahtera juga ya, tapi Tuhan gimana kok gak ada jawaban. Ya saya akhirnya ngomong ke Pak Kristono, Pak mohon maaf loh Pak, ini gak damai sejahtera sih, belum merasa pelong juga kalau saya iyakan. Ternyata 2 hari setelah itu ada, justru malah bukan perusahaan, jadi ada seseorang yang Tuhan, saya percayakan sih Tuhan yang kasih. Ada pengusaha di Semarang mau ekspansi membuka cabang di Jogja, dan itu bukan perusahaan tapi Tuhan percayakan malah bukan untuk jadi sales, atau Tuhan percayakan untuk memegang yang ada di Jogja. Itu benar-benar luar biasa buat saya. Bukan kerja tapi dipercayakan untuk usahanya orang. Mengembangkan, membesarkan usaha. Jadi saya percaya ini semua dari Tuhan. Dan saya tangkap, oh ini Tuhan maksudnya. Iya Tuhan, terima kasih. Saya bukan kerja sama orang lagi, tapi mulai memimpin suatu usaha. Ya itu, saya gak merubah nama anak ini. Sekalipun kenyataan yang ada pada waktu itu saya rasakan, tapi saya sama istri tetap percaya. Dan hari ini puji Tuhan, besok saya berangkat ke Semarang untuk training, dan Agustus kami mulai bekerja. Ya, dan gajinya bagus ya. Ya, baik, terima kasih. Setelah itu kita akan ambil waktu sebentar untuk kita mau berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan
semua yang mengikuti ibadah ini entah lewat radio atau lewat YouTube atau lewat apapun. Yang pertama kita akan berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara. Saudara bawa setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saudara bawa setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jangan berpikir seberapa besar, seberapa kecil. Tapi bawa di hadapan Tuhan. Mungkin itu pekerjaan yang baru, mungkin itu pekerjaan yang lama. Mungkin itu pekerjaan yang menurut kalian, menurut Bapak Ibu itu tidak menjanjikan. Bahkan Tuhan bisa memberikan satu pekerjaan yang baru, yang jauh dari pemikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari berdoa, saudara yang tidak punya pekerjaan, saudara yang merindukan pekerjaan. Apapun, mari bawa kepada Tuhan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dan yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semuanya. Kasih karuniaku cukup bagimu. Seperti kasih karunia yang aku berikan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaan yang aku berikan kepadanya. Dalam segala situasi. Sehingga dia berhasil dalam segala sesuatunya. Engkau bisa kedangkan tanganmu seperti ini. Engkau bisa buka tanganmu seperti ini, saudaraku. Engkau arahkan telapak tanganmu ke atas. Engkau terarahkan telapak tanganmu ke atas. Sebagai tanda bahwa engkau merindukan dan engkau menerima yang daripada Tuhan. Kasih karunia seperti yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Itu ada dalam kehidupanmu. Sehingga Yusuf diberi hikmat. Yusuf menerima pengertian, Yusuf menerima kemampuan yang daripada Tuhan, Yusuf menerima kecakapan yang daripada Tuhan, hikmatnya melebihi dari semua yang lainnya, dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil, Tuhan membuatnya menjadi berhasil, Tuhan membuatnya menjadi berhasil, bertumbuh, berlipat dan menghasilkan lebih baik, menghasilkan lebih banyak, menghasilkan lebih baik, menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga tidak ada lagi yang kekurangan dan tidak ada lagi yang miskin di antara saudara dan kita semuanya. Semua Tuhan akan pimpin dan semua Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kami. Pagi hari ini saya sungguh merasakan akan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya merasakan Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Engkau yang mendengarkan di rumah, kalau engkau mau bangkit berdiri, bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan, karena ada satu janji yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tadi menyembah Tuhan, ada satu firman Tuhan yang Tuhan katakan, yang Tuhan ingatkan. Dari Lukas 12 ayat 22 sampai 25, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang untuk lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan kehidupan kita, akan apa yang hendak kita makan dan kita hendak pakai, akan kehidupan keluargamu, akan anak-anakmu, akan suamimu, akan istrimu. Ketika engkau memiliki pergumulan hari-hari ini, akan kehidupanmu, akan perusahaanmu, akan anakmu, pagi ini harapkan Tuhan, dan Tuhan katakan jangan kamu khawatir, karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memimpin kita, dan Tuhan yang sanggup merubahkan setiap
setiap persoalan kita menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau percaya kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang membuat kehidupan kami, dan Engkau tidak merancangkan hidup kami sengsara, karena Engkau merancangkan hidup kami Tuhan berhasil dan beruntung, karena Engkau yang merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Keluarga kami diberkati, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, yang hari-hari ini secara manusia kami melihat tidak ada prospek Tuhan, tidak ada kebaikan dalam hidupnya, tetapi kami mau percaya seperti firman-Mu, anak-anakku akan menjadi murid Tuhan, dan besar kesejahteraan mereka. Anak-anak kami Tuhan, kami tidak mau khawatir, karena kami percaya tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan membuat dia, yang membuat anak-anak kami Tuhan, yang membuat anak-anak kami Tuhan menjadi murid-Mu, dan mereka mendapatkan kesejahteraan yang daripada Engkau. Tuhan, kami mau percaya anugerah kuasa-Mu yang ajaib dan besar, karena Engkau yang memegang setiap hati kami, Engkau yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita juga mau berdoa. Ada satu permintaan doa dari radio dari seorang ibu yang anaknya sedang terbaring sakit di rumah sakit dan mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau berdoa bersama-sama, dan setiap Bapak Ibu Saudara yang Engkau yang mengalami stroke, gejala stroke, ataupun Engkau membutuhkan akan kesembuhan yang daripada Tuhan, dan juga ada seorang ibu yang sedang terbaring di rumah sakit yang mengharapkan pemulihan, yang menunggu pemulihan karena pasca operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa. Taruhkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, kuasa mukjizat supranatural yang daripada Engkau. Tuhan, Engkau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan, yang sakit stroke Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan, sehingga saraf-saraf dari tubuh kami Tuhan kembali berfungsi dengan normal, dengan baik Tuhan. Saluran-saluran peredaran darah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentuk yang baru Tuhan, sehingga darah Yesus yang mengalir menyembuhkan, menyehatkan setiap kami. Kami mau terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami mau terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi sakit penyakit di dalam diri kami yang ada di dalam hidup kami. Ada kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, karena DNA Kristus ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang sakit di pencernaan, di dalam kandunganmu, seorang ibu yang sedang di rumah sakit, Engkau yang menantikan akan pemulihan. Taruh tanganmu di atas perutmu saat ini dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi di dalam hidupku. Tidak ada tumor, tidak ada kista, tidak ada kanker di dalam hidupku. Yang ada di dalam hidupku kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Sel-sel yang disehatkan oleh karena DNA Kristus ada di dalam hidupku. Aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang bapak atau ibu, engkau sakit di matamu. Matamu buram. Horalapot sakaralapas sikaralapas. Dokter katakan kau harus dioperasi. Pegang tangan matamu dengan tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau terima kesembuhan yang daripada Engkau. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Mataku akan aku gunakan untuk hal-hal yang baik. Mataku akan aku gunakan Tuhan untuk membacakan firman-Mu. Dan mataku akan aku gunakan Tuhan untuk melihat perkara-perkara ilahi yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua selaput yang membuat mataku buram, semua selaput yang membuat mataku sakit, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini diorakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada lagi glukoma, tidak ada selaput-selaput lagi yang
yang menutupi akan mataku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada seorang yang kau menderita sakit telinga di sebelah kananmu dan telingamu selalu berdenging. Sudah beberapa bulan, taruhkan tanganmu di bagian telingamu yang sakit ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Engkau. Dan mulai hari ini Tuhan, aku mendengar akan suaramu Tuhan. Aku mendengar akan suara Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi dengingan di telingaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku terima yang dari Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang supranatural terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua yang baik yang daripadamu. Kami semua menikmatinya dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Sekali lagi hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tidak ada satupun yang tidak mengalami kekayaan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Roh Kudus, wahyukan firman-Mu, wahyukan, tanam benih firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tanam, beri kami pengertian. Karena firman yang Kau singkapkan, Kau wahyukan. Roh Kudus Engkau yang menyatakan dan mengingatkan akan setiap kebenaran yang Yesus sudah sampaikan itu. Firman itu yang akan memerdekakan akan kehidupan kami. Firman itu yang akan melepaskan kehidupan kami dari semua belenggu, dari semua cengkeraman apapun. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa kesaksian dari radio juga masuk. Saudaraku jangan berkecil hati, kadang-kadang ada hal-hal khusus yang khususnya Bu Indah sebutkan, ya, misalkan soal pekerjaan dan sebagainya. Tapi juga jadi di sini ada 4 kesaksian, yang 2, yang 3 itu disebutkan, yang butuh pekerjaan, lalu yang pernah ada sakit di mana nih ya? Sakit di tulang belakang dan sebagainya disebutkan. Tapi juga ada satu teman, ini dari Singapura, yang meskipun dia tidak disebutkan penyakitnya, ya dia katakan begini, ya saya menderita sakit leher dan punggung, meskipun Pastor Indah tidak menyebutkan secara spesifik. Ya saudaraku, tidak harus begitu. Ya tidak harus saudara menanti-nantikan Pastor Indah menyebutkan secara spesifik, karena yang kami sampaikan sangat terbatas dan yang Roh Kudus sebetulnya sebutkan dalam kehidupan saudara, itulah yang sebetulnya paling akurat dan paling spesifik. Meskipun Pastor Indah tidak menyebutkan sakit leher dan punggung, sedangkan saya punya sakit leher dan punggung, saya tetap beriman, tetap percaya. Nah itu kuncinya, tetap beriman, tetap percaya, dan tumpang tangan di pundak saya yang pegal dan sakit. Puji Tuhan, ya saya meskipun saya sudah melakukan berbagai macam pengobatan termasuk akupuntur dan sebagainya, tapi sekarang pundak dan leher saya sudah tidak sakit dan tidak pegel-pegel lagi. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita, saudaraku. Terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang mendengarkan radio, untuk setiap kesaksian yang dimasukkan. Terus kirim semua kesaksian, memang tidak semuanya kami bisa baca karena masalah waktu, tapi itu sangat menguatkan dan memberikan semangat kepada kami untuk kami terus mendoakan bagi Bapak Ibu yang memerlukannya.